Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang melimpah bagi setiap kita, hingga kita bisa jumpa lagi dalam saat teduh bersama Sektor 5. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengar sebuah pujian. Jadi damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku jadi damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis 30 Desember 2021 dengan tema pengharapan dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti,
boleh memahami kehendak Tuhan hari ini bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 13 akan dibaca oleh Bu Yohana. Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 13. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu, ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri di masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasku dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok pembatasmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang hidup tanpa pengharapan? Mengapa orang hidup tidak memiliki pengharapan? Ada kemungkinan orang tersebut tidak tahu kepada siapa ia atau mereka harus berharap. Atau mungkin ia merasa masalahnya terlalu banyak atau berat sehingga membuat mereka putus asa. Dan bagaimana kita dapat memiliki pengharapan tersebut? Mari kita belajar dari bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel bukan hanya tidak taat kepada Tuhan, namun juga meninggalkan Tuhan, bahkan menggantikan Tuhan dengan berhala. Tuhan menghukum umatnya yang telah melupakan, bahkan menggantikan dirinya dengan berhala. Maka Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah dan dibawa ke Babel. Beratnya hidup terasingkan dari negerinya sendiri, membuat mereka berteriak pada Tuhan. Bahkan sebagian besar mereka telah menjadi putus asa. Dalam kesusahan besar ini,
Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan adanya pengharapan baru bagi mereka yang masih terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Yesaya menyatakan bahwa mereka yang susah, berduka, dan bahkan menderita akan diberikan sukacita dan penghiburan. Mereka akan diam di negeri yang bebas dan anak cucu mereka akan banyak. Yesaya mengingatkan mereka untuk tidak takut lagi, karena Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tuhan itu adalah penguasa alam semesta. Jadi, Tuhanlah yang akan mengatur alam semesta ini untuk kebaikan bagi bangsa Israel. Tuhan memang adil bagi umat-Nya. Yang berdosa dan melawan Tuhan dihukumnya. Namun Tuhan itu juga penuh kasih sayang, sehingga Tuhan berinisiatif untuk merangkul umat-Nya kembali ke pelukannya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sekalipun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Sesungguhnya Tuhan ingin semua anak-Nya menjadi murid Tuhan yang setia dan selalu hidup dalam damai sejahtera. Inilah berita pengharapan yang dibawa dan disampaikan Yesaya supaya bangsa Israel masih terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita merenungkannya. Ambil beberapa menit untuk merenungkan firman ini. Seberapa besar saudara hidup dalam pengharapan Tuhan? Masihkah saudara mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Mari kita berkomitmen Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau hidup dengan kesadaran untuk mengandalkan Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami hidup mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Namun manakala mengalami kesulitan, kami dengan mudah menyalahkan Tuhan. Ampuni kami yang hidup dalam keegoan kami sendiri. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman hari ini atau perenungan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita selalu diminta untuk menjadi umat yang setia, yang tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan kita diharapkan juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita temui dalam hidup hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.